Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Sohifah Anur, pagi ini dalam mata kuliah Teknologi Polimer. Hari ini kita akan belajar cara apa saja yang digunakan untuk menghitung berat molekul polimer. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Nah, penentuan berat molekul polimer ada beberapa metode. Yang pertama analisis gugus ujung, osmometri membran, hamburan cahaya, serta viskometer. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama analisis gugus ujung. Nah, itu prinsipnya kita tahu kan polimer itu mempunyai gugus-gugus fungsi tertentu tersusun dari monomer yang masing-masing monomer mempunyai gugus fungsi tertentu. Nah, gugus-gugus ujung atau gugus aktif ini nanti dihitung jumlah rantainya. Metodenya dengan literasi. Tapi dia punya kelemahan. Nah, yang pertama dia tidak dapat dipakai untuk polimer yang bercabang. Jadi hanya dipakai untuk polimer yang lurus serta hanya efektif untuk mengukur polimer dengan berat molekul kurang dari 10.000. Caranya bagaimana? Sebentar, ini harus diklik. Nggak muncul ya. Oke. Nah, contohnya dengan titrasi, kita lihat ini rumus struktur dari poliester atau bahasa UPEC-nya polietilen tereftalat. Dia ada dua gugus fungsi. Yang pertama, ini gugus fungsi COO. Gugus fungsi COO itu gugus fungsi karboksilat atau karboksil. Sedangkan di sini, ini rantai yang nyambung, ini nanti H, gini lagi. Jadi OH di sini. Jadi dia punya gugus karboksil dan hidroksil. Nah, masing-masing ini ditimbang, artinya ditimbang berapa gram dimasukkan ke dua pelarut yang berbeda, karena yang satu untuk melarutkan gugus karboksil, yang satu untuk melarutkan gugus hidroksil. Nah, misalkan gugus karboksil di sini dilarutkan dengan aseton, terus kemudian dititrasi dengan NaOH dan indikator PP. Saya yakin kalian di praktek kimia dasar pernah titrasi dengan NaOH dan indikator PP, nanti titrasi dihentikan ketika cairan berwarna pink. Nah, untuk sampel gugus hidroksil itu dilarutkan dalam anhidrat asetat. Nah, setelah dilarutkan dalam anhidrat asetat, nanti dititrasi dengan NaOH. Nah, nanti akan ketahuan berapa volume NaOH yang dibutuhkan. Nah, ini yang dinamakan miligram ekuivalen karboksil dan hidroksil. Setelah itu bagaimana? Kalau sudah ketahuan berapa mili NaOH yang dibutuhkan, bisa diketahui dihitung dengan mol polimer per gram sama dengan dihitung dulu mol polimernya per gram. Mili ekuivalen COH, mili ekuivalen itu volume ekuivalen dari titrasi COH tadi dengan NaOH dan mili ekuivalen OH dibagi 2. Kenapa 2? Karena ada 2 gugus fungsi kali 1000 kali berat sampel. Nah, nanti berat molekulnya ini 1 per mol polimer per gram gitu. Nanti dihitungnya seperti itu. Nah, yang kedua ada osmometri membran. Osmometri membran ini penentuan berat molekul polimer dengan prinsip osmosis menggunakan alat yang namanya osmometer. Ingat, osmosis itu perpindahan molekul cairan melewati membran semi permeabel. Nah, ini prinsipnya. Jadi pelarut dipisahkan dari larutan polimer, pelarut dipisahkan dari isi polimernya menggunakan penghalangnya berupa membran semi permeabel seperti ini. Ini prinsipnya. Ini larutan pelarut, kemudian ada membran. Nanti pelarutnya ini melewati membran semi permeabel sehingga hanya ada tinggal senyawa polimernya saja. Nah, lebih mudahnya sering dipakainya mikroosmometri seperti ini alatnya. Jadi ketika suatu
larutan polimer dilarutkan di sini. Nah, ini ada di tengah ini pembatas namanya selaput ardatiris. Ini membran semipermeabelnya. Nah, ketika larutan polimer ini dimasukkan ke sini, di sini ini tingginya akan berkurang di sini. Kenapa berkurang? Karena sebagian besar pelarut dalam polimer ini melewati membran ini terus masuk ke sini, masuk ke pipa satunya. Nah, yang di sini nanti pasti cairannya lebih tinggi. Kenapa? Pelarutnya lebih banyak. Nah, ini nanti ada selisih tinggi. Selisih tinggi antara tinggi di sini adalah polimernya dan di sini pelarutnya. Nah, nanti dihitung ada alatnya. Nanti saya saya linkkan di video YouTube-nya. Kita labnya nggak ada alatnya. Nanti akan terhitung namanya osmositas gitu. Nah, ini yang namanya osmositas tersebut Pi per C sama dengan RT per MN kali A2 per C, di mana Pi ini yang di sini ini tekanan osmotik, rumusnya seperti ini, dan ini besaran tetapannya. Nah, terus gimana kalau sudah dapat data itu, apakah langsung menggunakan alat langsung ketahuan? Oh, ini berat molekulnya segini gitu. Tidak. Tetapi untuk mendapatkan nilai Mn atau berat rata-ratanya dilakukan dengan memplotkan Pi per C atau tekanan osmosis reduksi tadi dengan konsentrasi. Jadi di sini sumbu X adalah konsentrasi, sumbu Y tekanan osmosis hasil tadi. Terus kemudian ada persamaan garisnya. Jadi Anda melarutkan larutan polimernya, memasukkan dalam alatnya itu nggak hanya sekali, tapi ada misalkan 5 kali, nanti dibuat garis polimernya, garis liniernya seperti ini untuk menemukan titik. Nah, nanti kalau sudah itu akan ketemu nilai Mn-nya seperti itu. Dimasukkan dalam rumus yang tadi. Sebentar, ini kok agak lama lagi gitu. Ya, insya saja. Sebentar. Nah, terus yang selanjutnya adalah kelemahan osmometri membran. Kelemahannya ini dia untuk molekul berbobot rendah itu tidak terukur karena ikut terlarut dalam pelarutnya sehingga ikut terdifusi. Dia efektif untuk mengukur polimer dengan berat molekul 50.000 sampai dengan 2 juta. Jadi dia itu sangat efektif. Hampir rata-rata polimer komersil yang sering dipakai di dunia ini itu menggunakan ngitung berat molekulnya menggunakan osmometri membran gitu. Karena di sini rentang molekulnya itu rentang molekul yang bisa diukur itu luas dari 50.000 sampai 2 juta sehingga di sini banyak metode osmometri membran yang paling banyak digunakan. Nah, ini selanjutnya kemudian hamburan cahaya. Nah, ini prinsipnya pengukuran berdasarkan indeks refraksi atau indeks bias antara pelarut dengan larutan polimer, antara pelarutnya dengan larutan polimer. Nah, indeks bias ini disimbolkan dengan N, alatnya namanya refraktometer. Apa itu hamburan cahaya gitu? Jadi, ketika ada cahaya, terus kemudian cahaya itu akan berbeda sifat ketika lewat di molekul polimer dan di pelarutnya. Nah, perbedaan indeks bias ini yang kemudian digunakan untuk mengukur berat molekul polimer. Nah, alatnya menggunakan alat refraktometer seperti ini. Bentar. Nah, nanti ada indeks refraktometernya, ada hasilnya. Nanti hasilnya ini dimasukkan ke dalam rumus. Terus kemudian yang terakhir viskometer. Viskometer itu selain untuk mengukur kekentalan, dia juga bisa mengukur berat molekul polimer. Nah, untuk mengukur kekentalan polimer dalam pelarut gitu. Nah, yang biasa dipakai adalah viskometer Oswald. Ini prinsip kerjanya mudah, hanya mengalirkan larutan melewati pipa kapiler, kemudian diukur waktu alirnya melewati pipa kapiler. Nah, kalau sudah diketahui waktunya, nanti ada hubungan viskositas dengan konsentrasi. Kalau
viskositasnya diketahui, kemudian konsentrasinya diketahui, maka bisa dihitung berat molekul polimernya. Jadi nggak langsung terlihat hasil, langsung angka 10.000, 20.000, itu enggak, tapi ada beberapa tahap. Kayak misalkan viskositas ini sudah dapat data waktu alir, dapat hasil viskositas, kemudian dihubungkan dengan konsentrasi, dapat konsentrasi, bisa dihitung berat molekul polimernya. Nah, di sini karena lab kita itu tidak ada alat semuanya, ada link video-video terkait bagaimana cara pengukuran melalui osmometri, refraktometer maupun viskometer. Nanti akan saya linkkan juga di Spada. Demikian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.